Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RM Afiatno Pratomo atau biasa dipanggil di sini dengan Acip. Saya alhamdulillah baru saja beberapa hari ini terbebas dari virus COVID-19 alias sudah negatif. Kalau boleh cerita dari awal, jadi 9 Februari itu lokasi di mana kantor saya berada melakukan screening atau tracing ya, guna untuk melacak keberadaan virus siapa-siapa saja di kantor yang mungkin tertular. 9 Februari kita dites, waktu itu swab antigen. Kemudian keluar hasilnya kurang lebih 30 menit, ternyata begitu hasilnya saya terima, saya garis 2. Artinya reaktif, artinya juga ada virus di tubuh saya. Namun dokter pada saat itu menyarankan sebaiknya langsung dilakukan PCR atau pemeriksaan lebih dalam. PCR karena melibatkan laboratoriumnya. Oke, dari tanggal 9, kemudian tanggal 10 saya praktis sudah di rumah. Nah, tanggal 10 pagi saya langsung PCR 10 Februari, mohon maaf. Kemudian hasilnya keluar 11 Februari. Nah, di tanggal 11 Februari itu keluar hasilnya bahwa saya positif dengan nilai CT value saya 14. Kalau boleh cerita, 14 tuh CT value-nya sangat rendah sekali, artinya sangat berbahaya. Nah, pada tanggal 11 Februari itu hari Kamis keluar hasilnya dari laboratorium, CT saya 14, artinya sangat berbahaya. Artinya virusnya sedang ganas-ganasnya, sehingga diputuskan saya isolasi mandiri di rumah. Menurut saran dokter, insya Allah 2 minggu selesai. Saya isolasi di rumah, saya ada di lantai 2 atas kamar. Sementara orang tua saya, bapak ibu ada di lantai 1 di kamar juga. Jadi saya praktis tidak berinteraksi. Dalam perjalanan saya isolasi mandiri selama 3 hari, terdengar suara batuk dari luar kamar, artinya saya mendengar suara batuk dari kedua orang tua saya, yaitu ibu saya terdengar. Saya sempat ini juga khawatir, wah ibu saya tertular sepertinya nih. Sampai hari ketiga, alhasil sampai tanggal 22 Februari kondisi saya masih isolasi mandiri dan ibu saya terasa sesak di dadanya sambil batuk-batuk, sepertinya memang sudah tertular. Dibawa ke rumah sakit tanggal 22 Februari, kalau tidak salah itu hari Selasa siang. Sementara saya masih isolasi di rumah, saya menyaksikan bagaimana ibu saya sesak nafas, kemudian dibawa ambulan. Alhamdulillah dapat ambulan dalam waktu 30 menit, langsung dibawa ke rumah sakit Pertamina Pusat di dekat Majestic. Sampai sana ibu saya dites dalam keadaan sesak napas dan langsung dipasang alat bantu ventilator. Kemudian sorenya dapat hasil bahwa ibu saya positif. Kemudian saya cerita sedikit, ibu saya langsung dilarikan ke rumah sakit RSPP Simpruk karena khusus COVID ada di rumah sakit Pertamina Simpruk, khusus pasien COVID dibawa ke sana. Dan tanggal 22, 23, 24, kemudian tanggal 25 Februari ibu saya kondisinya makin parah ya, makin memburuk, di mana pernapasannya itu sangat terganggu, di mana paru-parunya juga sangat susah untuk bernapas. Sampai beliau susah bernapas dan berbicara. Kalau bicara batuk dia sempat kalau mau ada sesuatu harus nulis. Sampai pada akhirnya memang sudah waktunya ya, memang jalannya seperti itu. Ibu saya 25 Februari hari Kamis jam 7:30 kurang atau jam 7.21 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan meninggal karena COVID-19. Singkat cerita, ibu saya dimakamkan secara protokol COVID di pemakaman Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Balik lagi ke saya yang pada saat 25 Februari masih positif. Saya sudah beberapa kali PCR ya, sudah kurang lebih saya total 5 kali. Kemudian bapak saya juga dicek, dan bapak saya juga ternyata positif juga. Pada saat yang bersamaan bapak saya 24 Februari masuk rumah sakit dan menyaksikan sampai dengan ibu saya berpulang karena waktu itu kondisinya ada di ICU, bapak saya ada di ruang rawat inap.
Dan kemudian bapak saya diputuskan karena usia sudah 72 tahun, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Sehingga bapak saya masuk rumah sakit, dirawat selama 8 hari. Alhamdulillah CT value-nya sudah 40, sudah boleh kembali pulang di rumah dengan hasil CT 40 di tanggal 5 Maret. CT 40 masih kategori positif, sementara pada waktu awal Maret CT saya masih 31, masih harus isolasi mandiri. Kemudian singkat cerita, kemarin tanggal 29 Maret, minggu lalu, hari Senin, saya dan bapak saya PCR lagi, didapatkan hasil 30 Maret sudah negatif, alhamdulillah. Jadi saya total untuk isolasi mandiri sampai dengan negatif murni selama 47 hari, sementara bapak saya 36 hari. Selama saya 47 hari mengalami terpapar COVID-19, alhamdulillah saya tidak menderita gejala yang parah, hanya batuk-batuk sedikit saja. Mungkin kalau dalam 1 jam saya hanya 3 atau 4 kali batuk gitu. Nah, pada waktu hari ketiga isolasi mandiri, kurang lebih tanggal 15 Februari, saya mulai mengalami tidak bisa mencium bau dari hidung. Sempat saya cium minyak kayu putih, itu tidak terasa sama sekali. Sabun yang biasanya wangi sama sekali terblok di hidung, itu tidak bisa merasakan wanginya minyak kayu putih ataupun sabun. Kemudian setelah lepas 10 hari isolasi mandiri, baru alhamdulillah di 2 minggu itu saya sudah bisa merasakan minyak kayu putih, sabun, dan lain sebagainya yang wangi-wangi. Untuk tindakan COVID-19, saya mengkonsumsi vitamin, ada vitamin D, terutama vitamin C ya, itu dalam bentuk suplemen. Kemudian tak kalah menariknya juga konsumsi herbal. Nah, herbal ini sangat membantu. Herbal ini ada madu, ada sambiloto, ada tadi minyak kayu putih juga saya hirup secara rutin. Kemudian jeruk lemon, jeruk nipis diperes pakai madu, disajikan secara hangat, itu sangat membantu. Kemudian yang terakhir, mungkin bisa lihat badan saya ini sudah belang ya. Jadi saya tiap hari rutin berjemur. Kalau saran dokter itu 20-30 menit, tapi kemarin saya rada ekstrim, saya sejam lebih berjemurnya, mulai pukul 8:30 sampai kadang-kadang jam 9:30 lewat, tapi sampai jam 10 gitu. Terus terang saya tidak banyak berinteraksi dengan dokter, hanya saja yang saya lihat dari literatur di internet, baik itu di YouTube ataupun di Google, saya cari memang yang paling ampuh adalah kita mengkonsumsi vitamin C dengan dosis yang cukup tinggi ya, artinya mungkin di atas 500 mg. Insya Allah memang virus itu bisa mati dengan kita banyak mengkonsumsi vitamin C, yang tadi seperti jeruk dan lain sebagainya, dan madu juga sangat membantu ya. Sebisa mungkin setiap kali kita habis atau setelah makan pagi, kemudian siang dan sore. Satu lagi Pak Hamid, mungkin herbal yang saya konsumsi adalah propolis. Kita sudah tahu banyak propolis dengan berbagai macam merek, dan itu sangat baik untuk pencegahan atau merawat kesehatan kita. Ya, untuk mencegah memang semua itu atas izin Allah ya. Mungkin ada cerita saya kalau ditanya apakah pakai prokes, bisa ditanya di teman-teman saya di sini. Memang saya pakai prokes, saya tetap pakai masker, tapi qadar Allah, dengan izin Allah tetap virus itu masuk. Tapi ikhtiar kita berupa masker itu merupakan pintu gerbang utama, artinya perisai yang utama. Dan kita jangan sekali-kali untuk meremehkan. Saya tahu di luar sana memang ada beberapa orang yang meremehkan, bahkan sampai saat ini tidak percaya akan adanya COVID. Monggo silahkan, itu kebaikan untuk kita, keburukan juga untuk kita. Tapi virus itu memang nyata ada di lingkungan kita. Terbukti memang ibu saya meninggal akibat dari paparan virus COVID-19. Jadi memang program pemerintah yang mewajibkan kita menerapkan protokol kesehatan itu memang sangat penting dan sangat perlu. Nah, pada saat ibu saya di ICU, memang saya dengar kabar bahwa
akan akan diberikan plasma darah, karena itu salah satu hal treatment yang paling baik. Tapi sampai akhir hayatnya belum sampai mendapatkan plasma darah ibu saya, karena saya tahu plasma darah itu sangat susah, dan plasma darah itu bisa didapatkan dari pasien yang sudah sembuh. Dan kalau saya tidak salah, sebulan setelah kita dinyatakan negatif, kita baru boleh mendonorkan plasma darah kita. Jadi insya Allah mungkin saya ya 3 minggu lagi lah kurang lebih ada niat juga untuk mendonorkan plasma darah saya, karena saya lihat memang penyebaran COVID ini sudah cukup masif. Jadi salah satu caranya adalah dengan treatment plasma darah. Ke depan nih kita mau Ramadan, dan setelah Ramadan biasanya ada Idul Fitri. Bukan biasanya, memang urutannya adalah Idul Fitri, dan biasanya juga kita melakukan mudik. Menurut saya himbauan pemerintah untuk meniadakan atau jangan mudik itu menurut saya tepat sekali, karena itu langkah preventif ya. Kita tahu mudik itu ajang kumpul-kumpul keluarga. Kita tidak tahu orang mana yang terjangkit virus COVID-19. Bahkan yang paling mengerikan adalah orang yang OTG. Dia merasa sehat, padahal badannya itu ada virus. Ketika interaksi itu sangat berbahaya dengan orang lain. Jadi tindakan untuk melarang mudik menurut saya adalah langkah yang baik. Dan sudah saatnya juga, zaman secanggih ini kita punya fasilitas untuk seperti Zoom atau Google Meet. Menurut saya 1, 2, 3 tahun ini silakan memanfaatkan teknologi itu, karena teknologi itu insya Allah juga tidak kalah menarik. Dan Allah juga tahulah silaturahim bentuk baru adalah melalui Zoom, melalui Google Meet. Insya Allah dengan ketemu secara virtual tidak mengurangi nilai silaturahim. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan pernah anggap sepele, karena yang paling bahaya adalah ketika kita menularkan di klaster keluarga, seperti yang saya alami. Awalnya dari saya, kemudian orang tua saya, kedua orang tua saya kena. Jadi memang protokol kesehatan, kemudian rajin olahraga, yang utamanya lagi adalah kita selalu memohon perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau memang kita kena, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah. Dan kalau memang kita kena juga, memang itu sudah jalan Allah. Tapi yang utama adalah kita harus selalu ikhtiar. Ikhtiarnya ini yang paling mudah ya. Kita harus pakai masker dan tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.